Menangis di bawah hujan, pun tak seorang menyadariku. Siapa yang menyoroti senter ke bokongku? Hei, jangan begitu. Kisah Hantu Leak. Cerita ini datang dari seorang nenek bernama Nyi Sukma yang mempelajari ilmu hitam agar menjadi kaya dan terpandang. Namun karena dia melanggar aturan, dia berubah menjadi sesosok hantu yang mengerikan dengan kepala dan organ tubuh dalam yang terlihat. Tahu tidak? Pagi ini ayam dan kerbau milikku banyak yang mati begitu saja. Ada yang kehilangan perutnya. Isian perutnya bahkan paru-parunya hilang begitu saja. Aku takut sekali kalau membicarakan soal ini. Ternyata kau mengalaminya juga. Saat aku berjalan keluar rumah, aku mencium bau darah. Dan saat itulah aku melihat babi-babiku mati dengan isi perut yang berserakan. Siapa yang tega melakukan ini ya? Sungguh keji sekali. Tidak salah lagi. Itu pasti perbuatan hantu leak. Pasti dia yang membunuh dan memakan semua hewan-hewan kita. Kita harus segera memberitahukan hal ini kepada kepala desa. Kakak, apa kau dengar itu? Sangat menakutkan sekali jika memang benar ada hantu leak di kampung kita. Adikku, kau tidak perlu takut. Jika hantu itu berani mengganggumu, aku akan melawannya dan menyeret dia hingga isi perutnya menyentuh tanah. Aku yakin dia tidak akan berani mendekatimu. Baiklah. Setiap malam saat putrinya tertidur, Nyi Sukma selalu masuk ke tempat ritualnya untuk memisahkan kepala dari tubuhnya. Hantu leak selalu melayang keluar untuk mencari makan dan minum, seperti air comberan, nanah, dan darah yang ada di sekitaran desa. Aku sangat lapar. Di mana makanan itu? Beberapa hari kemudian, Kakak, akhir-akhir ini ibu selalu bertingkah aneh. Setiap malam dia selalu pergi. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Bahkan di kamar mandi atau dapur, dia tidak ada. Dia baru akan kembali di malam selanjutnya. Dia pergi kemana ya? Apa ibu ke kamar mandi? Baiklah, biar aku periksa. Ini kan sudah larut, apa mungkin dia pergi? Iya benar, beberapa hari ini aku mencoba mengajaknya pergi ke pagoda, namun dia selalu menolaknya. Dan satu lagi, meskipun cuaca sedang panas, dia selalu menutupi kepalanya dengan syal. Apa dia tidak merasa gerah? Bu, apa kau mau pergi ke pagoda bersamaku? Tidak, kau pergi sendiri saja. Baiklah, kalau begitu malam ini kita jangan tidur, agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam ini kita harus menyelinap dan mengikutinya dari belakang.
Ketika larut malam, mereka diam-diam mengikuti Nyi Sukma sampai ke tempat ritualnya. Ini sudah larut malam. Untuk apa dia datang ke tempat itu? Iya, aku juga penasaran. Itu adalah hantu leak. Ternyata hantu leak itu adalah ibu kita sendiri. Kakak, ini menakutkan sekali. Aku tak menyangka bahwa ibu adalah hantu leak. Apa yang mesti kita lakukan? Aku juga takut. Sampai-sampai jantungku hampir copot. Aku rasa kita harus tinggal di rumah kakek dan nenek di kampung sebelah. Kenapa hari ini sepi sekali? Mungkin mereka berdua masih sekolah. Ini sudah larut. Kenapa mereka berdua belum kembali? Atau mungkin mereka sedang menginap di rumah temannya. Baiklah, biar aku cari sendiri saja. Anak muda, apa kau melihat anak-anakku? Seharian mencari, Nyi Sukma masih tidak menemukan anak-anaknya. Dia melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tiba di rumah ibu dan ayahnya. Anak-anakku, kenapa kalian semua malah tinggal di rumah ini? Sepanjang hari aku mencari-cari kalian. Ayo cepat, pulanglah bersama ibu. Tidak, Bu. Kau pulang sendiri saja. Aku harus menjaga kakek dan nenek karena mereka sudah tua. Aku juga sudah semakin tua. Apa kalian tidak ingin menjagaku? Tapi... Tapi kakek dan nenek lebih tua. Kau pulang sendiri saja, Bu. Baiklah, jika kalian memang tidak ingin kembali, tinggallah bersama kakek dan nenek kalian. Nyi Sukma sadar bahwa anak-anaknya ingin menghindar darinya. Dia merasa marah sekaligus kecewa terhadap anak-anaknya. Aku yang merawat mereka hingga saat ini. Tetapi sekarang mereka malah ingin tinggal bersama kakek neneknya dan menghindar dariku. Kalian sudah membuatku sedih. Di sisi lain, Ki Sunan selalu pergi berdagang ke desa lain dan hanya pulang sesekali saja. Nyi Sukma bertahan hidup sendirian di rumah besar miliknya. Beberapa minggu kemudian, Ki Sunan yang merupakan suami dari Nyi Sukma pulang dari aktivitas berdagang. Sudah lama aku tidak bertemu istri dan anak-anakku. Aku sangat merindukan mereka. Hei, apa kau tahu? Tadi pagi aku melihat hewan ternakku banyak yang mati. Aku rasa tadi malam hantu leak itu datang dan memakan isi perut hewan ternakku. Hah? Aku juga mengalami hal yang sama. Aku penasaran sekali, siapa sebenarnya hantu leak itu? Kalau aku tahu, aku tidak akan segan untuk membakar rumahnya dan melihatnya terbakar habis. Sesampainya di rumah, Ki Sunan langsung berbicara dengan Nyi Sukma karena dia sangat merindukannya. Kemudian menanyakan anak-anaknya. Sayangku, di mana anak-anak? Kenapa mereka tidak datang untuk makan bersama kita? Sudah, jangan hiraukan mereka. Mereka berdua anak yang tidak tahu terima kasih. Mereka pergi dan memutuskan tinggal bersama kakek dan nenek. Mungkin mereka sudah beranjak besar. Jadi terkadang mereka mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan orang tuanya. Satu hal lagi, kau tidak merasa gerah. Kenapa kau terus menutup kepalamu dengan syal seperti itu? Aku baik-baik saja. Aku hanya kedinginan, itu saja. Apakah kau baik-baik saja? Apa kau tidak sedang sakit? Wajahmu terlihat berbeda. Matamu hitam seperti panda yang aku lihat di Tiongkok. Hei, dasar kakek tua. Berhenti berlebihan seperti itu. Aku tidak apa-apa. Dan panda itu apa?
Saat di perjalanan, aku tidak sengaja mendengar pembicaraan orang-orang. Aku dengar mereka sedang membicarakan hantu leak. Dan hantu itu sudah memakan hewan ternak mereka. Apa kau tahu tentang keberadaan hantu leak di kampung kita? Apa? Di kampung kita ada hantu leak? Ya ampun, aku sangat terkejut mendengarnya. Malam itu, Kisunan bermesraan dengan istrinya. Dia bercerita tentang kesehariannya dan terus melakukan percakapan yang menyenangkan sebelum mereka tertidur. Sepertinya aku harus tidur duluan. Sepertinya hari ini aku tidak bisa keluar untuk mencari makanan. Tidurnya sangat nyenyak sekali. Hari berikutnya, Nyi Sukma merasa lapar. Seberapa enak makanan yang ada di depannya, dia tidak memakannya. Hal ini membuat Kisunan khawatir. Sayang, makanan ini enak sekali. Kenapa kau tidak memakannya? Aku tidak lapar. Biar kau saja yang makan. Tetapi, dari pagi kau belum makan. Apa kau baik-baik saja? Aku panggilkan dokter untuk datang ke sini ya. Aku bilang aku baik-baik saja. Kalau begitu, simpan saja makanannya di sini. Kalau sudah lapar, nanti akan kumakan. Cuacanya sangat panas dan lembab. Tetapi, lihat dirimu. Kau malah menutupi kepalamu dengan syal itu. Aku tidak ingin sinar matahari merusak kulitku. Sudah hiraukan saja. Jadi itu alasannya. Kalau tahu begitu, aku membelikanmu krim kulit. Di tengah perjalanan, Nyi Sukma melihat seseorang sedang menyembelih ayamnya. Melihat hal tersebut, dia menjulurkan lidahnya keluar dan ke dalam sambil mengeluarkan air liur. Wanita ini tidak mau makan apapun, tapi dia malah bernafsu saat melihat darah segar. Aneh sekali. Malamnya, Kisunan melihat makanan yang disimpan untuk Nyi Sukma sudah terbuang di tempat sampah. Seharian dia belum memakan apapun, tapi dia malah membuang makanannya. Akhir-akhir ini sikapnya begitu aneh. Apalagi saat aku membicarakan hantu leak. Dia terlihat sangat cemas dan mencurigakan. Aku harus meminta penjelasan darinya. Katakan dengan jujur, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Jujurlah padaku. Dalam hal apa? Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Kalau begitu, aku sendiri yang harus mencari tahu kebenarannya. Hari ini aku lelah sekali. Aku harus tidur sekarang. Kisunan pura-pura tidur sambil mendengkur untuk mengelabui Nyi Sukma. Hei, sayang. Dia tidur sangat nyenyak, bahkan dia tidak mendengarku. Dengan begitu, aku bisa keluar mencari makanan malam ini. Kalau tidak, bisa-bisa aku mati kelaparan. Kisunan mengubah posisi tubuh Nyi Sukma menjadi terlungkup. Seperti dugaanku, dia benar-benar hantu leak sehingga dia tidak mau jujur padaku. Tetapi inilah satu-satunya cara agar dia mau mengaku. Ketika Nyi Sukma kembali, dia menempelkan kembali kepalanya ke sisi tubuh yang salah. Sayang, aku salah. Aku sudah berbohong padamu. Tolong maafkan aku dan kembalikan posisi tubuhku seperti semula.
Sekarang sudah terbukti kan, tubuh dan kepalamu saling berlawanan. Tidak apa-apa, aku akan mengembalikan tubuhmu seperti semula. Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya dan tidak akan berbicara kepada siapapun. Tapi aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Setelah berpisah dari suami dan anak-anaknya, Nyi Sukma semakin bebas. Dia bisa pergi kapanpun dia mau. Gawat, mereka memasang duri di sekeliling pagar rumahnya. Kalau aku tidak hati-hati, ususku bisa tertusuk. Di mana mereka menyembunyikan semua makanannya? Akhir-akhir ini sulit sekali mencari makanan. Ketika dia tidak dapat menemukan makanan apapun di desa, dia terbang melintasi sebuah ladang dan bertemu dengan sekelompok anak laki-laki yang sedang memancing dengan membawa katak yang terikat di pinggangnya. Menangis di bawah hujan, pun tak seorang menyadariku. Siapa yang menyoroti senter ke bokongku? Hei, jangan begitu. Kau menakut-nakuti semua ikanku. Hah? Itu hantu leak? Oh tidak. Hei, yang di belakangmu itu hantu leak. Hah? Hantu leak? Kenapa aku malah melihat hantu? Agus, tolong aku, Gus. Karena anak laki-laki itu berkelompok, jadinya mereka tidak merasa takut. Sebaliknya, mereka malah melempari hantu tersebut dengan batu dan ketapel. Nih, terimalah batu ini. Berani-beraninya kau mendekatiku, ha? Ya, lemparanmu payah sekali. Awas, sekarang giliranku. Lihat ini, lihat. Aduh, sial. Dia pintar sekali menghindar. Dasar hantu leak yang jelek. Oh tidak, aku tidak bisa tetap tinggal di sini. Aku harus pergi. Mereka tidak takut padaku. Sebaliknya, mereka malah melempariku dengan batu dan hampir mengenai mataku. Sebaiknya mereka tetap berkelompok. Jika tidak, aku pasti akan melahap pembuluh darah salah satu dari mereka. Aku kesal sekali. Hantu itu marah sambil ketakutan. Dia pun lekas terbang ke desa lain. Dia panik sehingga melayang sambil melihat ke depan dan belakang. Pada akhirnya dia terjebak di pepohonan bambu. Aduh, sakit sekali. Sial sekali aku malam ini. Tidak ada makanan untukku makan dan hampir terkena batu. Lalu sekarang aku malah terjebak di pohon bambu. Aduh, sakit. Tiba-tiba burung gagak datang melihat usus hantu itu menggantung dan mengira itu makanan. Mereka pun datang dan memakannya. Menjauh dariku. Jangan makan aku bukan makananmu. Pergi gagak, menjauhlah dariku. Sakit. Aduh, bagaimana ini? Suara siapa itu? Kenapa dia berteriak memanggilku? Apa itu suara hantu? Nah, ini aku manusia. Tolong bantu aku. Aku bisa memberimu 5 troy ons emas. Dan kau juga boleh menikahi putriku. Tolong aku. Hah? Astaga, itu adalah hantu leak. Apa aku harus memanggil penduduk desa ya? Tapi dia sepertinya sedang kesakitan. Juga aku butuh emas itu untuk modal menikah. 5 troy emas ya? Kau ingin membohongiku kan? Tidak, aku tidak akan berbohong padamu. Dan tolong jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Baiklah, aku mengerti. Nah, ini. Di hari berikutnya Nyi Sukma pun memenuhi janjinya dan memberikan 5 troy ons emas kepada pria itu. Dingin sekali. Semua tubuhku pun terasa sakit. Sejak hari itu, Nyi Sukma jarang keluar rumah untuk mencari makanan. Hal tersebut membuat dia kelaparan dan kondisinya pun melemah. Dia juga mengalami luka akibat paruh burung gagak, sehingga dia menjadi sakit parah.
Dan tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Suami dan anak-anaknya mengadakan pemakaman menurut tradisinya. Ibu, kenapa kau pergi, Bu? Apa yang telah terjadi sebelumnya sehingga kejadian ini menimpa keluarga mereka? Apa pendapat kalian mengenai hal ini? Jika ibumu sesosok hantu, apakah kalian masih mau tinggal dengannya? Tulis jawabannya di kolom komentar.